Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Gagal melanjutkan tren positif. Ko Hee-jin mengakui sulit menemukan pola permainan untuk mengimbangi tekanan lawan. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Tidak sesuai harapan, Megawati Hangestri dan Jung Kwan yang Red Sparks yang sebelumnya meraih 3 kemenangan beruntun, menghadapi Haipas, GS Caltex, dan AI Pepper, gagal melanjutkan tren positif. Menghadapi Suwon Hyundai E dan Che Hillstead yang merupakan pemimpin klasemen Liga Voli Korea, anak asuh Ko Hee-jin itu kalah telak 0-3, 21-25, 21-25, dan 17-25. Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin mengakui anak asuhnya bermain buruk dalam pertandingan tersebut. Menurut dia, banyak kesalahan sendiri yang dilakukan pemainnya sehingga menguntungkan lawan. Di sisi lain, mereka juga tak bisa menemukan pola permainan untuk mengimbangi tekanan lawan. Ini adalah kekalahan total. Dari 7 pemain yang dimainkan, tidak satu pun bermain sesuai potensi penuh mereka, ujar dia seperti dikutip dari Naver. Kami tidak bisa menemukan ritme sama sekali. Ada banyak umpan yang meleset dan kesalahan dalam menerima bola. Tidak ada yang bisa menang dengan performa seperti ini. Kekecewaan Ko Hee-jin atas penampilan Red Sparks terlihat jelas sepanjang pertandingan. Saat laga berjalan memasuki set ketiga, dia meneriaki para pemainnya dengan berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan ketika kalian seharusnya melakukan tugas kalian?" Namun hal tersebut tak membuahkan hasil. Pada laga yang berlangsung di Suwon Gymnasium itu, Megawati tampil sebagai top skor Red Spark dengan perolehan 13 poin dengan persentase pukulan sukses 42,31%. Kemudian Lee So-young dan Giovanni Milana, Gia, masing-masing mencetak 12 poin. Akan tetapi persentase sukses serangan mereka sangat rendah, berada di angka 37,93% dan 36,36%. Mereka juga hanya mampu mencetak 4 angka dari blocking. Ko Hee-jin mengatakan kekalahan ini merupakan tanggung jawabnya sebagai pelatih. Ia berjanji akan mengevaluasi kekalahan Red Sparks dari Hillstead agar dapat tampil lebih baik di laga berikutnya. Saya pikir ini pertama kalinya tidak ada satupun pemain yang menjalankan perannya di lapangan. Saya rasa kami perlu kembali dan mengevaluasinya. Kekalahan ini membuat Red Sparks terpaku di peringkat kelima klasemen sementara dengan 33 poin atau sama dengan poin yang diraih penghuni peringkat keempat IBK Altos. Sementara Hillstead memimpin klasemen dengan 55 poin atau unggul 5 poin atas Pink Speeders yang berada di peringkat kedua. GS Caltex yang berada di peringkat ketiga memiliki 40 poin atau berjarak 7 poin dari perolehan poin Red Sparks. Sedangkan Haipas yang menempati peringkat ke-6 di klasemen terpaut 11 poin dari Red Sparks. AI Pepper yang menempati dasar klasemen tertinggal jauh dari 6 kontestan Liga Voli Korea lainnya karena baru mendulang 7 poin. Red Sparks bakal bertemu dengan IBK Altos pada laga penutup putaran keempat pada tanggal 18 Januari mendatang. Laga tersebut bakal menentukan siapa yang bakal menduduki peringkat keempat pada akhir putaran keempat, dengan sisa 1 pertandingan pada putaran keempat dan 6 pertandingan lagi pada masing-masing putaran kelima dan keenam. Red Sparks masih memiliki kans memperbaiki peringkat dan bisa saja menembus posisi 3 besar guna berlaga di play-off perebutan juara Liga Voli Korea. Gaji tahunan dinaikkan, gaji Megawati Hangestri Auto melejit. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Pertama, diputuskan untuk menaikkan gaji tahunan dengan pebola voli putri mendapat perhatian khusus dari KOFO. Penampilan apik Megawati Hangestri Pertiwi dan pemain asing asal Asia di Liga Voli Korea membuat Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOFO, membuat aturan baru terkait kenaikan gaji pemain asing. Federasi Bola Voli Korea KOFO menyetujui kenaikan gaji tahun pertama dan kedua para pemain asing Asia mulai 2024 melalui pertemuan dengan manajer umum pada tanggal 8, tulis IZ. Sebelumnya, pemain putri mendapat gaji per tahun sebesar $100.000 Amerika Serikat, AS, atau sekitar 1,55 miliar rupiah, termasuk pajak pada tahun pertama dan kedua. KOFO lalu berencana menaikkan gaji tahunan pebola putri menjadi $120.000 AS atau sekitar 1,86 miliar rupiah, termasuk pajak, pada tahun pertama. Pada tahun kedua,
gaji tahunan pemain mencapai $150.000 AS, termasuk pajak, atau sekitar 2,33 miliar rupiah. Untuk tim putra, gaji tahunan pada tahun pertama sebesar $100.000 AS, termasuk pajak, dipertahankan. Namun, gaji tahunan pada tahun kedua ditetapkan sebesar $120.000 AS, termasuk pajak. Kami mengadakan pertemuan dengan para pemimpin hari ini dan membahas rincian tambahan, tulis Kovo dilansir dari bolasport.com. Selain hal-hal yang diputuskan pada rapat Dewan Direksi ketiga masa jabatan ke-20 Desember 2023, lalu sehubungan dengan pengoperasian kuota Asia 2024, tulis Kovo. Peluang undian untuk divisi putri juga akan ditinjau lagi. Melalui Dewan Direksi ke-20 yang diselenggarakan pada Desember tahun 2023, Kovo memperluas negara target kuota Asia untuk musim berikutnya. Perubahan ini yakni dari 4 negara Asia Timur dan 6 negara Asia Tenggara, total 10 negara, menjadi seluruh 64 negara yang masuk anggota Konfederasi Bola Voli Asia, AVC. Seleksi untuk draft pebola voli asing Asia Liga Voli Korea Putri akan berlangsung pada April mendatang di Pulau Jeju. Megawati terpilih dalam Kovo Asia Factor Draft 2023 yang berlangsung pada tanggal 21 April tahun 2023. Selain Mega, Mediol Stiovani Yoku masuk ke dalam 7 pemain terpilih di antara 23 pemain Asia yang mengonfirmasi keikutsertaan untuk seleksi pemain asing pada Liga Voli Korea ini. Namun, pemain yang akrab disapa dengan Medi ini batal bermain pada Liga Voli Korea Selatan, V-League, untuk musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pemain terbaik putri terbaik Pro Liga 2023 itu tergeser dalam kuota pemain kuartal Asia pada klub GS Caltex Seoul Kicks. Medi sebenarnya sudah lolos dalam draft yang digelar Kovo pada April tahun 2023 melalui seleksi lewat tayangan video. Akan tetapi, GS Caltex memutuskan untuk melakukan pergantian pemain karena alasan taktik. Medi yang seorang hitter, digantikan pemain berposisi setter. Seleksi pemain awalnya akan melewati laga uji coba. Namun, kendala jadwal yang berbenturan dengan agenda klub dan tim nasional membuat pemain putri dipilih berdasarkan video pertandingan mereka. Megawati menjadi pemain Indonesia pertama yang terpilih. Pemain dengan postur 185 cm akhirnya bergabung dengan tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Red Sparks mendapatkan urutan ketiga dalam draft kali ini. Red Sparks merupakan juara Liga Voli Korea sebanyak 3 kali. Adapun musim lalu, tim yang dibentuk pada 1988 ini mengakhiri kompetisi di peringkat keempat. 7 pebola voli putra Indonesia sebenarnya juga mendapatkan undangan untuk tryout Liga Voli Korea. Mereka adalah Rifan Nurmulki, Farhan Halim, Doni Haryono, Agil Angga Anggara, Dimas Saputra, Fahri Septian, dan Randy Tamamilang pada sektor putra. Akan tetapi, 5 pemain di antaranya tidak bisa tampil karena agenda persiapan untuk SEA Games 2023. Hanya Dimas Saputra dan Randy Tamamilang yang tidak dipanggil timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 Kamboja.